Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang apa yang akan datang di bulan Desember. Jadi ini adalah kejutan bulan Desember. Kita bakalan lihat energi kamu dulu saat ini dan energi kamu di akhir Desember ya. Baru nanti kita bakalan lihat soal kejutannya yang akan hadir. So, ini adalah collective reading, harus bijak dalam menelaah apa yang aku sampaikan. So, kita cek dulu. Energi kamu saat ini ada energi the Five of Wands. Oke. Aku melihatnya ada yang berkecamuk di dalam diri kamu. Ini bisa battle antara sisi baik dan buruk atau logika dan perasaan. Jadi kalau seperti ini biasanya karena ada sesuatu yang diharapkan tidak sesuai nih sama realita. Atau ada yang sesuatu kamu inginkan ternyata jalannya bukan sesuai sama apa yang kamu mau gitu. Nah, kalau aku lihat anggap ini sebagai pembelajaran untuk ada perubahan di dalam hidup kamu. Karena kalau kita nggak ada berkecamuk dalam diri sendiri, kan kita nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang penting akhirnya. Nah, di sini Five of Wands sendiri ada konflik yang muncul nih. Konflik yang tadi aku bilang bisa inside dalam diri sendiri atau dari luar. Cuman karena ada konflik ini kita akhirnya tahu apa yang bisa kita deserve, apa yang bisa kita dapatkan atau apa yang berhak kita untuk dapatkan. Di sini ada energi Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Biasanya ini hal-hal yang memang akan sedikit ngeganggu untuk emosional, but finally the Nine of Coins ini kayak panen raya istilahnya. Apapun yang di luar dari battle tersebut, contoh misalnya rezeki malah tambah banyak gitu. Cuman yang aku lihat gini, manusia tuh punya tendensi untuk terfokus sama masalah, sama negatif gitu. Jadi blessing atau anugerah lain gak kelihatan. Contoh misalnya gini, kamu punya problem with your friends atau sama seseorang yang spesial lah gitu. Fokusnya ke situ, sedih-sedihnya di situ, tapi blessing lain seperti teman-teman atau keluarga, hubungan yang harmonis atau bahkan uang itu akhirnya nggak kelihatan. Nah, saat kita mengabaikan blessing itu akan semakin dikurangin agar kamu tahu apa yang pernah kamu punya gitu. Jadi don't take things for granted. Di sini juga ada energi the Nine of Pentacles, itu kamu kemampuannya besar untuk bisa membahagiakan diri sendiri gitu. Dan di sini kalau aku lihat financially is going to be stabil banget di awal bulan. Nine of Wands di sini ada dua kartu nine. Ini sebenarnya ngomongin soal transisi untuk melakukan sebuah perubahan. Cuman balik lagi nih ya, kita kayak melihat kita atau datang ke sebuah tempat baru kan itu sesuatu yang asing. Nah, kadang sesuatu yang asing itu bakalan kalah sama sesuatu yang bisa bikin kita nyaman. Nah, jadi belajar untuk bisa lebih berani lagi memulai segala sesuatu yang baru gitu, atau mencoba hal baru lah gitu. Di sini kadang-kadang kita tuh saving ourselves ya, kita menyelamatkan diri sendiri, tapi konsep penyelamatannya itu 11-12 gitu loh, sama memenjarakan diri sendiri. Nah, jangan seperti itu. Belajar juga untuk bisa fleksibel lah gitu. Jadi kadang-kadang ego kita itu yang memenjarakan diri kita sendiri, sementara hati kamu atau soul kamu atau jiwa kamu tuh pengennya melakukan hal lain lah gitu, atau bertemu orang lain atau melakukan kegiatan-kegiatan lain gitu. Coba dengerin. Jadi battle-nya atau konfliknya dalam diri sendiri selesai. Aku bakalan lihat energi kamu di akhir Desember ya, seperti apa. Energi kamu di akhir Desember. Ada the Four of Coins. Ada the Seven of Cups. Also di sini ada energi the Nine of Swords. Ada satu kartu nine lagi. Jadi yang keluar kartu nine-nya ada 3. Nah, di sini yang aku lihat gini, ada sesuatu yang akan terjadi di 9 hari ke depan atau dalam 9 minggu dari kamu setelah nonton ini. Cuman itu sesuatu yang merubah hidup, tapi akhirnya menyenangkan gitu. Cuman kadang-kadang yang tadi, logikanya manusia itu
gak akan bisa matching sama skenarionya Tuhan, skenarionya semesta. Kadang-kadang kan yang namanya keajaiban itu sesuatu yang ajaib ya gitu. Makanya kalau kita mencoba melogikakan, kita akan pusing sendiri gitu. Nah, di sini dari energi Four of Coins, kestabilan finansial akan tetap ada. Cuman ini juga yang tadi aku bilang, kadang-kadang 11-12 nih antara memenjarakan diri sendiri sama merasakan keamanan atau safe atau kenyamanan gitu. Kadang-kadang sesuatu yang memenjarakan kita tuh berbalut sama konsep kenyamanan gitu. Nah, dari energi The Seven of Cups, you have a lot of choice. Ini kayak Aladdin punya lampu ajaib. Dikasih lampu ajaib banyak nih gitu. Semesta ngasih kamu momen dimana apapun yang kamu minta akan dikabulkan. Cuman kadang-kadang manusia itu tamak gitu. Yang minta akhirnya banyak gitu. Akhirnya saat sesuatu yang kamu minta pun datang, tapi terfokus sama hal-hal lain yang kamu pengen lagi gitu. Nah, jadi ini konsep ketidakpuasan. Kenapa ada? Karena ego manusia. Belajar untuk fokus sama apa yang kamu pilih, sama fokus sama apa yang kamu butuhkan. Seven of Cups nanti ada banyak choices dan pilihan agar kamu tidak terpenjara sama pikiran sendiri gitu. Aku bakalan lihat lagi, kita bakalan lihat ke kejutan apa nih Desember ya. Surprise in December. What will happen to you? Ada openness, ini kayak pintu gerbang untuk reaching atau meraih kebahagiaan atau meraih kesuksesan itu kebuka. Cuman yang namanya pintu kebuka kan kita harus berjalan untuk masuk. Nah, itu konsep berjalan untuk masuknya itu bagian dari usaha. Kalau ada pintu kebuka, kalau kitanya duduk diam aja di depan pintu ya nggak akan keraih juga gitu. Jadi ini di sini yang tadi aku bilang, belajar untuk bisa terlepas dari sebuah perangkap yang kepala kita buat sendiri. Ini trust, percaya. Ini ada pelajaran soal rasa kepercayaan. And then simplicity, kehidupan kamu akan lebih disimpelkan lagi. Yang tadinya momen riweuh gitu, kayak kabel kusut, nanti akan di semesta akan membantu kamu untuk menyelesaikan masalah-masalah. Jadi akan lebih simpel lagi. Lalu di sini ada flow. Jadi gini, ini ada aliran nih gitu. Ibaratkan kayak kehidupan itu tinggal ngikutin aliran sungai, tapi di aliran sungai itu biasanya ada cabang-cabang gitu. Manusia itu kadang-kadang saat udah ketemu nih di titik apa yang dia butuhkan, tiba-tiba kepengennya yang lain gitu. Itu bagian dari godaan. Jadi stay fokus, ikutin arusnya. Di sini aku bakalan lihat lagi. Apa yang akan terjadi di December, surprise from universe in December. Ada the Ten of Pentacle. Financially stabil banget kalau aku lihat, dan ini kemampuan untuk melindungi keluarga atau melindungi sekitaran kamu. Jadi untuk finansial bukan hanya yang kebagian tuh kamu aja gitu. Materi bagus banget, cuman di sini ada sesuatu yang ending, ada sesuatu yang diakhiri gitu. Contoh misal karma-karma buruk atau berhubungan sama orang-orang yang toksik, dia akan diselesaikan gitu. Ini adalah the well. Kayak kita meminta sesuatu gitu, kita memanggil. Jadi kalau yang aku lihat, ibaratkan kamu terbiasa untuk mengejar sesuatu. Contoh kayak rezeki, uang gitu, kamu kejar. Desember itu nanti punya kemampuan untuk kamu yang menarik itu datang. Jadi itu yang datang sendiri. Tergantung dari apa yang kita fokuskan dan apa yang kita buat dari kemarin. Contoh kita berbuat buruk, akhirnya itu akan jadi rezeki dengan rezeki dengan segala macam tantangan lah gitu. Tapi kalau kita yang membuat karma-karma baik atau apa yang kita lakukan dengan tulus dan kebaikan, itu akan sangat mudah, ngalir banget masuknya gitu. Nah, di sini yang tadi aku bilang, kita meminta sesuatu, jangan lupa untuk mensyukuri kalau itu datang
gitu. Jadi contoh misalnya aku pengen banget hari ini makan Italian food gitu, terus tiba-tiba diajak sama teman aku ditraktir buat makan Italian food, tapi saat sudah menggapai itu ternyata aku pengen hal lain gitu, akhirnya lupa mensyukuri dari apa yang tadinya aku minta gitu contohnya. Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai mengabaikan rezeki yang datang yang tadinya kita butuh itu gitu. Jadi belajar untuk mensyukuri apapun hal-hal kecil, hal-hal simple gitu, karena itu akan selalu akan ngalir. Oh, suka nih, dikasih nih gitu, kata semesta akan dikasih terus. And then kalau yang aku lihat di sini ada fase sebenarnya ini kayak karma buruk yang berakhir gitu, atau keadaan-keadaan buruk yang berakhir lah, ibaratkan dari apa yang kita lakukan kemarin, kita sudah membayar apa yang harus kita bayar, ini waktunya melanjutkan chapter baru gitu. Di sini ada the Four of Swords, ada keamanan, ada feel safe, but also Four of Swords itu ngomongin soal istirahat. Desember ini waktunya yang harus kamu fokusin untuk istirahat. Istirahat kadang-kadang literal ya, harafiah gitu. Bisa istirahat secara harafiah untuk badan kamu atau bahkan secara mental kamu gitu. Cuman ini diberikan kesempatan untuk istirahat, gunakan kesempatan tersebut. That's great, guide. What else? Surprise for the this video in December. There's a lot of vivid dreams kalau aku lihat. Dreams terutama untuk kalian yang spiritual person. Ini mimpinya akan lebih vivid lagi, lebih jelas lagi. Contoh misalnya dari kemarin tuh kayak kualitasnya itu kualitas buruk lah gitu mimpinya, buram gitu atau berkabut, ini yang bakalan HD gitu, bakal lebih jelas lagi. Nah di situ pesan-pesannya bukan hanya kamu fokusin contoh ke pemeran utama di dalam mimpi tersebut, tapi hal-hal detail lain gitu. Itu bakalan banyak banget pesannya lewat mimpi. Nah di sini ada energi the key, ini ngomongin soal sukses yang tadi aku bilang seperti pintu yang terbuka. You have the key buat open, kayak kamu punya master key lah buat membuka semua kamar. Ini kalau di hotel tuh ada orang yang megang master key, bisa ngebuka semua kamar. Jadi kamu punya itu gitu. Tergantung dari apa yang pengen kamu buka dan kamu mampu nggak tanggung jawab untuk itu. Kayak contoh gini, aku minta jodohnya datang, tapi belum siap, nggak mau tanggung jawab. Sia-sia nggak? Sia-sia dong, gitu. Jadi kita siapkan diri dulu kita untuk mampu untuk tanggung jawab dari apa yang kita minta. Jadi ada konsepnya tuh kayak orang-orang selalu ngomong be careful of what you wish for, karena apa yang kamu minta bisa saja datang, tapi kamu juga harus bertanggung jawab dengan segala konsekuensinya, mau itu baik dan buruk gitu. Ini terutama untuk kalian yang berada di dalam perusahaan, ini posisi yang sangat baik. Cuman posisi naik sama tanggung jawab juga makin besar. Dulu tuh aku sempat kerja, jadi gini, kalau naik jabatan itu bukannya makin bisa leha-leha, malah kalau jabatannya kecil itu makin santai lah istilahnya. Malah bos-bos aku tuh pulang bisa sampai malam, pagi gitu, karena tanggung jawabnya besar gitu. Nah, saat aku ngeliat itu, oke, ternyata kalau misalnya memang mau posisi yang tinggi di dalam sebuah perusahaan, ya responsible juga harus besar gitu, tanggung jawab dan beban untuk pekerjaan juga makin gede gitu, bukan makin ringan gitu. Kita bakal lihat lagi ya. Ini ada The Bear, sama ini konsep kesuksesan, terutama untuk kalian yang punya bisnis sendiri. Ini bisnisnya bakalan booming di Desember, but also ini juga konsep pembesaran lah gitu. Kayak expanding your business, expanding your success, memperluas jaringan pertemanan, memperluas kolega, memperluas sayap bisnis kamu gitu. Ini ada houses, ada yang purchasing new home, ada yang pindah relokasi rumah atau bahkan memperindah rumah. Jadi kemampuan finansial untuk memperindah rumah kamu gitu. Cuman dari energi Desember ini
keadaan rumah bakalan adem banget. Untuk kalian yang punya konflik di dalam keluarga, ini bakalan didinginkan lah konfliknya, diselesaikan. But also ini lebih harmonis lagi keadaan keluarganya gitu. Di sini kalau yang aku lihat kayak membangun, kita tuh bukan mencari konsep rumah yang udah jadi kita masukin, tapi kamu adalah orang-orang yang punya kesempatan untuk ngebangun rumah kamu sendiri. Ini dalam arti gini, kamu ngebangun kejayaan kamu sendiri for your future, buat keturunan kamu nanti gitu. Di sini ada the lion. Ini kalau yang aku lihat ada yang konflik yang tadi aku lihat tuh gini, kamu akan berhadapan sama seseorang yang sepadan gitu. Belajar untuk tidak membuat musuh, dalam arti gini, itu ada sesuatu konflik lah yang terjadi. Alangkah baiknya didamaikan, gitu, berdamai, menurunkan ego dengan berdamai, dan disitu kehidupannya akan lebih mudah lagi. Tapi kalau semakin dilawan, selain you're going to be big, kamu akan semakin kuat, tapi lawan kamu juga akan semakin kuat. Itu sama-sama kuat, nggak akan ada endingnya, gitu. Di sini ada perayaan. The wine itu menggambarkan ada sebuah perayaan, ada selebrasi gitu. Ini simbol-simbol yang kita tuh merasa grateful, dan akhirnya kita membuat sebuah selebrasi lah gitu. Sama kayak contoh gini, kalau di Islam itu ada orang puasa, terus ada momen setelah puasa kita ada Idul Fitri, perayaan kan, makan-makan. Sama apa yang kita jalanin kemarin untuk orang lain, untuk keluarga, untuk semesta ini, nanti ada di mana kita dikasih reward, dikasih penyelesaian rewardnya gitu. So aku bakalan lihat ke outcome of the situation. Outcome of the situation. Ada the flower of life. Kamu akan noticing semua connected, dari problem dari sejak kamu remaja, dari kamu masa kecil, itu semua connected untuk nge-shape kamu sebagai sosok orang yang sekarang. But kalau aku lihat di sini juga untuk ngomongin soal percintaan, untuk kalian yang single, soal jodoh, ini semakin kamu khawatir, ini kamu akan semakin kejelimet gitu, kayak benang kusut. Semakin kamu lebih santai, kamu akan semakin bisa ngelihat koneksinya. Dalam arti gini, mau kamu kemanapun kamu berada, kalau misalnya emang jodoh, kamu pasti akan ditemukan. Itu namanya takdir dan destiny itu kayak gitu, akan selalu ketemu gitu. Nah, dari energi itu flower of life, kalau ini bukan ngomong soal percintaan, kalau aku lihat ke depannya gini, kehidupan akan lebih harmonis lagi. Di akhir Desember itu ada kebahagiaan yang kamu lihat untuk Januari gitu. Di sini nih kebahagiaan. Dari energi Ten of Cups juga keharmonisan, yang tadi aku bilang, keharmonisan di keluarga. There's message for you untuk kalian yang banyak helping a lot of people. Kalau kita nggak ngebantu diri kita sendiri dan keluarga inti kita, atau kita menyelesaikan masalah, atau menumbuhkan keharmonisan lah gitu di rumah kita, atau bahkan dari dasar kita gitu, dari akar kita nggak akan tumbuh dengan sempurna gitu, karena akar kita aja kita lupain gitu. Jadi yang namanya nutrisi untuk kehidupan yang lebih bahagia lagi, itu bukan hanya memberikan pupuk untuk di luaran aja, untuk luaran kita, atau teman-teman gitu, pacar atau pasangan atau jodoh, tapi dari intinya kita juga. Semakin kita udah memfokuskan akar kita yang kuat, menutrisi, mengharmoniskan gitu, dari mana kita datang, kita menyelesaikan atau berdamai sama keadaan-keadaan dulu kita, kamu akan semakin menemukan konsep keharmonisan di sini. Karena dari energi Ten of Cups, at the end of the day, Desember itu bakalan ada banyak banget
momen-momen dimana kamu akan punya rasa bersyukur gitu untuk sesuatu yang hal-hal yang simple. Karena kalau Ten of Cups itu tidak bisa dipukul sama materi kebahagiaannya. Itu kebahagiaan yang benar-benar dari hati. And then di sini ada Page of Cups. Page of Cups itu adalah kebahagiaan yang dipenuhi sama cinta. Akan selalu ada gitu, tidak akan pernah kosong. Kamu akan menemukan any kind of positive message, pesan-pesan positif, energi-energi positif dari aspek manapun gitu. So this is your reading. Thank you for watching. Bye.